Kiblatun Gusti Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala berat panawasatin awasa Gusti kata kaya bisa dinas sarira dan Allah. Nah itu bukti. Alhamdulillah teman-teman, kita masih berada di kediamannya Abah Sukmana ya, kakek sakti yang sudah berumur 90 tahun tapi masih kelihatan muda teman-teman. Nah mungkin itu adalah ada salah satu ilmunya yang mungkin sekarang kita akan tanyakan. Nah salah satu yang akan saya singgung itu kan ada ilmu jatiluhur, ilmu kesangyangan, dan itu dua lagi saya lupa. Dan yang saya akan tanyakan Bah, dari jatiluhur dulu. Nah itu yang ilmu yang jalurnya yang jatiluhur itu ilmu apa aja Bah? Ilmu jatiluhur tina jatining diri urang anu saaslina. Pertama orang lahir ka dunia turek mulang ka dunia dina saluruh papat kalima pancer hiji cek basa orang dua apal ka dirina, dua apal ka ilmuna, maka tilu maka apal ka gustina. Acak mukana tina saluruh papat kalima pancer, saluruh papat kalima pancer jare wong Jawa kakang kawa ari-ari moko rai muko cek basa Jawa. Cek bahasa Sunda cina ashadu dibanding rasa ilallah patepang rasa Muhammad jaringan rasa ya Rasulullah. Malaikat dibanding rasa asal pamikat jalan, malaikat Prabu Mangsa asal natari hari-hari, malaikat jatnya asal balik, malaikat Ar-Rahman asal pamungkus di situ ima wa ima imanan kepengen dunia wa iman kepengen ilmu. Dah itu tinggal macam mana kemana kita mauna. Nah kalau yang dimaksud dengan ilmu papat kalima pancar itu lebih ke ilmu apa sih Pak? Itu disebut jatiluhur, jatining diri urang saaslina. Jadi lebih mengenal ke diri sendiri atau gimana Pak? Mengenal ke diri sendiri. Jadi sebelum kita kemana-mana ke diri kita sendiri. Contohnya Pak? Contohnya nggak sedikit manusia bahkan yang membilangkan alam gaib ya, padahal diri sendirinya nggak nampak. Jangan muka dulu ke alam gaib sebelum bisa nampak diri kita sendiri yang aslinya. Gitu. Contohnya kalau duduk begini, demi Allah, sebelum nengok kemana-mana tengok dulu jasad kita, udah nampak nggak jasad kita? Oh ini wajah saya tuh seperti begini. Kan gitu. Udah nampak jasad kita, harus nampak apa yang ada di dalam jasad kita. Yang dibilang, oh jantung saya semacam gitu, oh itu perut saya. Nah itu. Di perut saya itu ada apa, harus tahu kita. Nah bagaimana bentuknya usus kita, macam mana nyalurnya darah kita. Kalau udah bisa begitu baru bisa nengok alam lain. Sebelum bisa nengok jasad kita, nengok alam lain, bohong itu disebut. Berarti nggak cukup hanya bercermin ya Bang? Tidak bisa. Berarti itu lebih menggunakan ilmu kebatinan kalau begitu Bang? Batin yang bisa digunakan. Berarti kan pada intinya yang Abah bilang itu sebelum kita berdoa ke orang lain, ke orang tua, ke saudara-saudara kita doain dulu diri sendiri Bah berarti? Ya itu. Jadi kalau muka dari situ, contohnya katanya yang dia bilang sebelum kita hadiah ke orang tua, ke leluhur atau kemana, doain dulu jasad kita. Kalau kita nggak bisa mendoakan jasad kita, jadi jasad kita siapa yang mendoakan? Ya, punya anak belum tentu. Ya, kalau udah mati, kalau anak soleh pasti mendoakan. Kalau anak nggak soleh, nah dari situ. Jadi jasad kita kalau nggak disayangi sama kita, sama diri siapa, sama siapa yang nyayangi? Ya. Kalau contoh doanya seperti apa, Pak? Kalau yang saya sering dibaca dan yang saya ketahui khususon ila bil jasadi, jasad kasar, jasad halus kami. Jasad kasar kita ya ini raga kita. Jasad halus kita yaitu roh mujizat sejati kita.
Yang mati juga yang badan yang mati, kalau rohnya tetap hidup ya. Yang mati itu jasad. Maka khususon ila il jasadi, jasad kasar, jasad harus kami al-Fatihah. Jadi kalau enggak kita dihadiahkan jasad kita lah yang mendakwah kepada kita. Orang lain dijarahin, kenapa diri kita enggak dijarahin? Kenapa dari raga kita enggak didoakan, sedangkan yang dipakai setiap hari, setiap malam? Nah, itu banyak yang kelirunya. Situ kebanyakan orang yang keliru, orang lain dihadiahin, jasad kita, diri kita sendiri nggak pernah diingatnya. Tak jasad kita yang akan mendakwah kita. Nah, bah, kalau untuk ilmu jatiluhur ya, ilmu papat kalimat pancar kan itu lebih ke diri kita. Nah, itu mencakup mungkin yang saya lihat sama teman-teman, Abah kan kelihatannya awet muda, Abah. Ya, Bah, walaupun usia udah mau mendekati 90 tahun, tapi Abah kelihatan perkasa, Bah, dan otot juga kelihatan masih pada kencang. Nah, itu ada hubungannya nggak antara ilmu awet muda, terus ilmu kegantengan, Bah? Ada nggak itu dari ilmu yang tadi? Dari situ nyalur, ya. Nyalur sebab yang diambilnya dari seluruh papat kalimat pancar itu, pertama awalnya ya kita harus bisa untuk menjabarkan yang dibilang 2 kalimat syahadat, ya, yang mengesahkan dari segala perkara, dari alam lahir ke alam gaibnya. Contohnya kita dari alam lalagasan bahasa Sunda ya, mau ke alam laki rabi yang mengesahkan apa? 2 kalimat syahadat kan. Besok kelak mau mati juga yang diajarkan, yang dibacakan 2 kalimat syahadat, yang dibilang al awalu al akhiru, awal sampai akhir manusia hanya 2 kalimat syahadat yang mengesahkan segala perkara itu. Udah begitu yang dipintanya supaya awet jaya, kadisjayaan, kamandragunaan. Nah, itu dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu udah dari itu, ya Allah disaksikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dunia seluruh isinya, aku mohon apa yang kita pinta. Kita dari 7 lapis langit yang kita pinta yang Allah subhanahu wa ta'ala dikuasakan kanjeng Nabi Isa alaihissalam sang ibu Siti Maryam alaihissalam, disaksikan 7 lapis bumi kanjeng Nabi Adam alaihissalam, ibu Siti Hawa alaihissalam, dunia seluruh isinya ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di ini tempat wahai lapis bumi yang kayak hiji bumi arum di jenengan anak di penta berkah kabarokahan anak awet jaya nakaulah, maka di situ selagi kita nizak bumi insya Allah di situ akan kejayaan. Jadi langit 7 lapis langit, 7 lapis bumi harus apa? Lapis bumi anu kahiji bumi arum namanya, lapis bumi yang kedua apa namanya. Nah, udah kita mengenal itu, baru kita mengenal seluruh papat kalimat pancar. Nah, berarti kalau awal mulanya Abah mendapatkan ilmu itu kan sedulur papat kalimat pancar. Iya. Nah, itu digunakannya apakah kayak tadi yang Abah membaca mantra-mantra atau membaca doa? Dan mungkin biar sekalian saya nanyanya, itu Abah dapatkan kan kalau yang di video pertama Abah untuk mendapatkan bukan awet muda yang pertama itu yang ruhnya ke terbang itu Mirogo Sukma itu kan Abah dikubur 40 malam. Iya. Nah, kalau untuk Abah mendapatkan ilmu papat kalimat pancar yang mungkin afiliasinya ke awet muda itu apakah lewat puasa atau misalkan gaib atau gimana, Bah? Caranya gitu. Kalau Cara mendapatkan dan menggunakannya seperti apa gitu. Sebetulnya kalau ilmu itu kata orang bos puasa begini enggak. Puasa ilmu itu di mana ingatnya kita mendawamkannya. Ilmu dawam ya. Selalu didawamkan, selalu ingat sama yang punyanya. Yang punyanya kan angin Allah. Iya. Ya. Itu sebab ada satu keterangan kata orang, ilmu apakah yang mustajab? Bukan yang puasa 40 hari 40 malamnya, tapi yang selalu ingat sama Gusti Allah Ta'ala setiap detik, setiap menit.
sebut dawam tamul. Setiap ingat dibacakannya. Nah di situ yang akan datang yang dibilang kejayaan, selalu jaya hidup kita. Kalau berarti dapatnya apa dari mana, Bang? Ya waktu saya dipelajari, waktu dikubur 40 Oh, 45. udah include berarti di sana Iya. ada. Nah, kalau misalkan menggunakannya apa itu udah masa kulit daging, apa misalkan perlu baca-baca doa atau mantra, Bang? Ya itu kan ada doanya. Oh, ada doanya. Ya, yang disebut didawamkan. Didawamkan. Dawamnya terus terang saya nggak banyak dawam. Contohnya kalau sumur walaupun kecil asal dalam airnya manfaat. Iya. Lebar tempat air balong kalau dengker musim kemarau kan dipakai main bola. Ya, satu kalimat yang penting kita meyakininya, insya Allah manfaat di dunia dan akhirat. Saya mengamalkan dari 2 kalimat syahadat. Sampai saya mempelajari dari dalam wawayangan itu jamus layang kalimusada 2 kalimat syahadat isinya. Kena lara ora kena mati. Lara pasti kena sebab kita manusia biasa. Nah, kalau misalkan gini saya sama rekan-rekan pingin ilmu awet muda atau ilmu kegantengan, jadi itu bisa disalurkan apa bisa diwariskan atau enggak, Bah? Atau hanya apa aja yang dipunya? Bisa, sebab semua ilmu itu yang penting mau pelajarinya bisa. Kenapa nggak bisa? Ilmu itu bapak semua pun ada di bangsa manusianya. Yang penting bisa membukanya. Contohnya dari Sadul Papat kalimat pancer yang tanya tadi. Di situ kalau bahasa Sunda ashadu tibaning rasa, moga Allah nibakeun rasa apa yang kita pinta. Rasa welas asih kalau buat perempuan ya. Ilallah patepang rasa tepangkan, jumpahkan rasa dedeh jeung nyaah. Rasa cinta kasihnya lah kalau bahasa Indonesia namanya. Ya rasa ya Rasulullah tina seluruh rasa manusia. Kan manusia masih mau punya rasa. Sabda rasa sabda panggung. Sabda rasa, contohnya ini rokok, kalau nggak ada rasanya sama siapa dirokok dong. Ya, Iya. gitu. Punya istri motor nggak ada rasanya ditalak loh. Nah kan gitu. Iya, benar. Nasi anget kalau nggak ada rasanya nggak dimakan, itu aja sabda rasa. Malaikat itu ngerasa asana pamuntas jalan, pamuntas kan pangnyebrang ke apa yang kita pingin. Kalau pingin kaya maka kaya, kalau ingin sakti maka kita sakti. Kan gitu. Malaikat Prabu Mangsa asana dari hari-hari. Kalau bahasa contohnya kita senang sama perempuan, oh itu namanya si Uis andainya kan. Ya Allah, malaikat Prabu Mangsa asana dari hari-hari sing perih karena pejitna ngaran si Aing bin siapa? Sing perih karena pejitna ulah ngeuna seret, ulah ngeuna dahar nepi enggak kainget ukur kula. Maka dia akan datang. Malaikat jatnya asalna balik muga Allah ya Allah tanamkeun dina ati anu ngaran si tadi ya kan. Yang ditanamkan dina atina yang diingat sama kita. Malaikat Prabu Mangsa asalna dari hari-hari tadi. Malaikat jatnya asalna balik muga Allah ngabukakeun pintu hati si A, edankeun pikirna, edankeun rasana. Nu dipe kaingat ukur kaula. Nah, Masya Allah. disaksian 4 malaikat Allah, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Keur aya di kaler, keur aya di wetan, keur aya di kulon, keur aya di kidul minta datang, maka datang itu perempuan. Berarti itu lebih ajian pemikat ya. Pemikat. Ya. Nah, kalau misalkan ini kan yang namanya ilmu kan mesti dibeli, mesti kalau misalkan nggak sekonyong-konyong kita ngucapin kayak yang tadi Abah, nggak bisa kita pakai kan, mesti ada ziyadah dulu. Itu apakah perlu cara khusus, apa secara instan bisa Abah salurkan? Bisa secara instan. Kalau mempelajari seperti harus bisa puasa mimparat. Seperti apa, Pak? Puasa mimparat 1/24 jam, kalau niat jam 9 buka jam 9 lagi. Kan gitu, parat sampai tujuan. Kalau kita kepengen sama si perempuan itu harus kena. Berapa hari, Pak? Iya, kalau ingin mempelajari itunya berarti selama tengok putaran jam. Angka 3, angka 9, angka 6, angka 12. Kalau niat kita jam 6 pagi, buka jam 6 pagi lagi.
Nah, nanti jam 9 buka jam 9 lagi. Nah, niat jam 12 malam buka jam 12 malam lagi. Niat jam 3 buka jam 3 lagi. Jadi 3 tambah 3 6. Ya, 3 kali 3 9. Ya. Itu 3 kali 4 12. Nanti kaler, wetan, kulon, kidul akan kena semua. 4 hari 4 malam berarti. Ya. Berarti kan kalau untuk puasanya ringan ya Mbak ya. Ringan. Soalnya kan kalau untuk puasa wajib aja buka sahur jam 3, bukanya jam 6. Kan itu lewat. Tapi kan kalau ini kan 12 jam berarti ya Pak. 1 1 kali 24 jam. Ya ringan lah gitu, agak sedikit gitu. Berarti bisa kalau kita pengen narik apa namanya? Ya itu mah contoh, bukan saya maksudnya gitu. Itu akan kena 1 24 jam akan kena. Nah, tapi kalau misalnya secara instan bisa nggak kira-kira Bang? Harus pakai mahar atau bagaimana mungkin? Bisa secara instan, seandainya si A ya kan. Nah, kontak dengan saya itu dia duduk di mana, dia adanya seandainya kasarnya di Malaysia nih. Oh, dites gitu ya. Ya, saya ada di Malaysia ini. Tolong buktikan bener kagak kamu ngomong. Kan gitu. Kata saya oke. Cuma saya untuk minta satu syarat. Yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asal jangan salah guna. Kalau guna 3 dam akan kena. 3 dampak. Tolong lumpuh mati, ya. Itu hukum dina ilmu. Kalau sembarang menggunakannya. Contohnya ini orang seandainya di negara orang dan Malaysia. Saya ada di Indonesia. Asal dia yakin karena kuasanya Allah, duduk sampai di situ. Saya duduk di sana, agungkan asma Allah. Saya kontak dari sini memohon sama Yang Maha Kuasa. Gitu, di situ akan hidup sekujur tubuhnya dengan asma Allah yang akan masuk ke dalam badannya. Itu saya bisa membuktikan. Itu yang penting jujur, sekali A, sekali B, kan gitu. Jarak jauh bisa, jangan kan kemana. Berarti Abah secara tidak langsung bisa melihat orang dari tanpa kamera tentunya. Iya. Misalkan walaupun keluar negeri berarti. Bisa, saya juga maaf bukan saya istilahnya ujub ya. Sering saya ada orang yang di Kuwait ya, yang di Saudi orang-orang TKW itu kan, kan itu. Jadi ini rumah kamu nih, ini kamar kamu nih, ini majikan kamu. Saya tahu mobilnya ada berapa di situ yang punya mobil ya kan, yang punya apa ya tahu. Kalau izin Allah, ya, saya bisa seperti demikian kalau Allah menghendaki. Nah kalau ilmu Abah ini diaplikasikan untuk mencari orang hilang bisa nggak kira-kira Abah? Insya Allah. Oh. Ya. Insya Allah. Mungkin kalau kalau kasus-kasus kayak gitu di luar nalar itu nggak saya nggak tanyain. Kasus bina maksudnya. Jangan. Enggak kan, ini kan tadi menendang tentang perpeletan ya. Dan mungkin di Indonesia ini banyak sekali mungkin tentunya lelaki-lelaki yang pengen cepat menikah, akan tetapi mereka tidak pede dengan mungkin wajah yang pas-pasan dan terus mungkin dengan keadaan ya. Misalkan kita pengen ngapel mungkin harus pakai motor, sedangkan saya sangat begitu menyukai perempuan tersebut. Nah itu kalau misalkan menghubungkan langsung dengan Abah secara instan bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Itu harus menggunakan foto kah atau nama atau Kesininya. Saya yang diutamakan foto nggak penting ya. Yang sebutkan ini namanya, contohnya namanya si Darni gitu ya? Darni seandainya. Darni bin apa? Oh. Kan gitu. Nama orang tua berarti. Orang tua, sebab bin itu yang akan kena. Ya. Tanpa bin saya nggak sanggup. Sebab bin itu alamat yang tepat. Sampai mati pun bin itu akan dibawa. Ya. Gitu. Kalau foto atau namanya ini nama si Isa seperti kan ya. Nama Isa itu di satu kampung aja banyak. Ya. Kan gitu. Tapi bin nggak akan sama. Contohnya saya mati, mungkin kan bin saya yang dipakai, ya. Kalau bin orang lain nggak kena. Nah itu bin yang utama. Berarti bin itu sebuah alamat Ya, alamat yang paling tepat itu. Ada di mana aja alat bin. Mata perempuan kalau sama laki-laki jangan dibilangkan binnya. Bin sama T. Ya, gitu. Kalau dibilangkan binnya akan kena. Jangankan itu, mau seandainya manusia ini pun
Kalau bin itu seandainya mau ganggu orang tuh, si ini siapa namanya bin ini kan kena. Kan itu. Oh, berarti tidak perlu menggunakan foto. Nggak Berarti nama dan bin atau binti. Iya. Nah, seumpamanya itu perempuan tersebut sudah takluk sama si Sukram tersebut. Ini pura-puranya Sukram nama laki-lakinya. Oh, beda lagi, Itu bersifat permanen kah atau ada jeda waktu mungkin 1 tahun 2 tahun setelah menikah, Bang? Permanen. Permanen. Iya. Sampai akhir hayat. Sampai akhir. Yang penting bagaimana laki-lakinya aja. Yang penting laki-lakinya mungkin Bertanggung satu jawab. bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Jangan menikah lagi mungkin. Ya, iya. Itu awet ya, Bang. Awet. Jadi ilmu yang dimiliki oleh Abah ini memang sangat begitu di luar nalar atau di luar dugaan, karena memang di tahun 2024 ini sangat sulit sekali kita menemukan orang sakti seperti Abah. Mungkin untuk teman-teman yang berminat silakan bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya ya. Berarti nanti mungkin si Sukram di akhir menikah. Kalau tidak bertanggung jawab itu cerai juga bisa ya. Di situ kan ada kunci, ada gembok. Ya. Contohnya gini. Ini maaf ya. Dulu saya suka sama orang luar ya. Contohnya orang luar itu bukan orang luar negeri. Saya dulu ingin sama perempuan istilahnya suku dalam lah. Kalau kita nggak bisa menutupnya, ya kita nggak akan bisa keluarnya, kan gitu. Begitu dia udah kena, bagaimana caranya supaya adil? Ya, di situ udah kita tarik. Ya, saya kan wajah saya segini-gininya, ingin sama perempuan cantik saya juga, sebab normal ya kan. Gitu. Maka nariknya itu, udah nariknya kalau kita menutupnya mau udahan ya. Wa min kulli kula maliki, maka kali balik ke asal mulanya. Tadinya benci ya jadi benci. Oh, dari kembali ke awal. Dari awal. Riset pabriknya. Itu doanya. Ya udah Bah, ini mungkin kita kalau ngobrol kita nggak akan cukup sampai 20 menit ya. Mungkin kita akan lanjut di konten selanjutnya. Iya, Ini kan baru satu jenis ilmu ya dari Jatiluhur, belum kesangyangan, belum apa. Jadi pantengin terus channel kita. Mudah-mudahan abahnya sehat. Bagi yang membutuhkan, mungkin kita nanti akan cantumkan nomor telepon di deskripsi video. Mudah-mudahan abahnya selalu sehat ya Bah ya. Amin, amin, Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.